Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini info yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait pelamar prioritas 1 ya, yang belum mendapatkan penempatan, dalam hal ini memilih turun prioritas ya. Jadi di sini kami akan mencoba membahas ya apa yang menjadi penyebab ya, sehingga kenapa ketika Bapak Ibu turun prioritas tiba-tiba tampilannya seperti ini ya. Ada yang bertanya kemarin ya, turun prioritas tapi justru kena prank seperti ini. Muncul keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi helpdesk atau call center 1500997. Nah, ini adalah notifikasi yang didapatkan oleh sebahagian guru yang lulus passing grade tanpa formasi yang mencoba untuk turun status. Kira-kira bagaimana cara mengatasi persoalan begini? Apa penyebabnya dan solusinya? Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwasanya terkait dengan P3K Guru tahun 2022 ini sudah mulai masuk di detik-detik penutupan untuk pendaftaran seleksi. Jadi bagi rekan-rekan guru yang sudah melanjutkan pendaftaran, silakan lakukan resume ya segera sebelum tanggal 13 November tahun 2022. Dan untuk penilaian kesesuaian bagi pelamar P1 yang turun prioritas dan juga untuk pelamar P2 dan P3 itu rencananya tetap berlangsung di bulan ini, yaitu di tanggal 27 Bapak Ibu ya, di tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November 2022. Di situ diagendakan penilaian kesesuaian oleh pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru senior untuk pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 maksudnya yang memilih turun prioritas, seperti itu ya. Nah, terkait dengan penyebab ya yang membuat Bapak Ibu ketakutan ketika turun prioritas, ketika Bapak Ibu klik tombol turun prioritas, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung to the point saja ya ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu, penyebab ada 4 penyebab sebenarnya ketika Bapak Ibu mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak dibuka formasi di instansinya. Jadi ini secara umum ya, gambarannya secara umum bahwasanya notifikasi itu muncul apabila tidak dibuka formasi di instansinya, atau formasi di instansi sudah ada atau sedang akan diisi oleh pelamar prioritas 1. Kemudian tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampuhnya. Bekerja di lembaga lain tapi tidak terdaftar, tapi terdaftar. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang akan kami singgung sedikit adalah tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampuhnya. Nah, di sini ada fakta yang beredar ya, bahwasanya ada yang mengatakan ketika muncul notifikasi tombol turun status, ketika diklik justru muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Padahal posisi kita pada saat ini adalah kita diperintahkan, kita ada pilihan untuk turun status. Berarti logikanya kalau ada menu turun status berarti masih ada formasi yang bisa didaftar ya untuk mengikuti seleksi observasi tanpa menghapus status P1 Bapak Ibu. Nah, logikanya seperti itu ya. Nah, penyebabnya adalah ijazah Bapak Ibu yang terdata di Dapodik itu tidak relevan dengan tugas yang Bapak Ibu ampuh yang juga diinput di Dapodik. Di sini fakta yang kami berikan ya, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya secara detail. Ini adalah mapel ya, mapel muatan lokal daerah di Rombel Dapodik ya. Jadi ini adalah mapel tambahan wajib ya. Ini mapel tambahan wajib yang ada di Dapodik. Kemudian guru ini memiliki ijazah S1 Sarjana Pendidikan Universitas Terbuka Bapak Ibu ya. Oke. Jadi dia memiliki ijazah S1. Ijazah S1,
gelar akademiknya adalah sarjana pendidikan, kemudian satuan pendidikannya adalah universitas terbuka. Berarti hampir dipastikan guru ini adalah guru kelas SD. Ijazahnya adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tetapi guru ini memilih mapel seperti ini. Misalkan mapelnya seperti ini ya. Kita lihat jenis PTK-nya, ternyata jenis PTK-nya juga adalah guru kelas. Nah, jadi ini sudah benar. Ya, sudah benar. Kalau jenis PTK di Dapodik itu adalah guru kelas, ya, guru kelas, berarti nantinya apa namanya Bapak Ibu ya? Nantinya itu ijazahnya juga adalah ijazah S1, berarti relevan dengan jenis PTK yang dimiliki, yaitu guru kelas. Kemudian apakah berdampak di mata pelajaran yang diambil? Itu tidak terlalu berdampak Bapak Ibu ya. Itu tidak terlalu berdampak karena yang diambil di sini adalah muatal lokal bahasa daerah. Intinya bisa juga dipegang oleh guru kelas di sekolah dasar. Nah, ini masuk dalam mapel wajib tambahan. Nah, kapan bermasalah? Yang bermasalah itu apabila seperti ini. Yang bermasalah itu misalkan di sini adalah guru penjas, guru PJOK ya. Misalkan di sini adalah guru PJOK ya. Misalkan di sini adalah guru PJOK. Nah, jenis PTK-nya adalah guru PJOK. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ijazahnya adalah S1, sarjana pendidikan untuk guru kelas SD. Bidang studinya adalah bidang studi ijazahnya adalah guru kelas SD. Sedangkan jenis PTK di Dapodik itu adalah PJOK, maka inilah nantinya yang ketika turun prioritas tidak akan mendapatkan penempatan. Tidak akan ada formasi yang bisa dilamar. Kenapa bisa demikian? Karena ada perbedaan mendasar ya. Tidak sama ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampunya. Nah, tadi ya ijazahnya di Dapodik itu adalah S1 pendidikan guru sekolah dasar. Ya, betul ya. Kemudian ternyata di Dapodiknya itu adalah jenis PTK-nya yang tercatat adalah guru PJOK. Nah, nanti itu akan bermasalah Bapak Ibu ya. Itu akan bermasalah. Sehingga ada guru lulus passing grade yang turun prioritas, ada pilihan untuk turun prioritas, justru muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Karena jenis PTK ya Bapak Ibu yang terbaca itu adalah PJOK. Anggaplah memang PJOK tidak ada, dan itu tidak linear dengan ijazah Bapak Ibu. Guru kelas SD, ijazah guru kelas SD itu tidak linear dengan mapel PJOK, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup jelas ya apa yang kami katakan. Kemudian nantinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu turun prioritas, itu status P1 Bapak Ibu itu tidak akan hangus ya. Status P1 Bapak Ibu itu tidak akan hangus dan akan direkam oleh server atau aplikasi dari pihak Kemendikbudristek. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya penyebab ya. Jadi jenis PTK harus guru kelas ya. Kalau jenis PTK-nya guru kelas, berarti ijazahnya juga adalah sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Itu baru matching Bapak Ibu ya. Ini baru aman. Untuk guru PG1 yang turun prioritas, memilih nantinya formasi yang relevan dengan ijazah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Itu yang menjadi penyebab sehingga muncul notifikasi seperti itu. Kemudian terkait dengan hal itu, di sini Bapak Ibu ya bisa memperhatikan sedikit ya terkait dengan hal ini. Di sini ada beberapa ya penyebab. Ya, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya untuk pelamar yang turun prioritas, nilai P1-nya itu nantinya tersimpan di database pusat ya, dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu turun prioritas, status P1 Bapak Ibu itu akan direkam dan nantinya tersimpan di database pusat.
Dan nilai P1 Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Jadi misalkan Bapak Ibu turun prioritas, kemudian Bapak Ibu tidak lulus, nantinya di tahun depan Bapak Ibu akan kembali menjadi P1, yang mana nilai P1 Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu pergunakan kembali di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.